teman-teman perlu dipahami bahwa Fantoken itu adalah sebuah produk teknologi gitu ya, dan ini masih dalam tahap awal gitu, dan Persib sudah mengambil langkah yang menurut saya patut diapresiasi gitu ya, mencoba dengan teknologi baru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dede Ahmad ya di channel YouTube Bobotoh TV yang sebentar lagi akan berganti nama menjadi Mang Prang TV. Wah, ini pasti loba nu bertanya-tanya ya, Mang. Nah, jadi Mang Prang ke aya rilisna. Diantos ya. Oke ya. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Kang Iqbal Lazuardi ya. Halo Kang Dede, sehat Kang? Sehat Kang Iqbal? Alhamdulillah. Anjay, lama sekali kita tak bersua. Teman lama. Kayak Kang Iqbal ini dari portal kripto ya, kripto. Beliau menjabat, kenalkan weh sendiri. Oke. Halo, Bobotoh. Bobotoh ya siapa anak? Bobotoh. Bobotoh. Kenalkan, saya Iqbal dari portal kripto.com. Pemimpin redaksi mungkin ya, saya di sini. Pemred KD. Nah, bagi teman-teman yang ingin juga tahu soal kripto dan industri blockchain dan lain-lain, bisa kunjungi website kita Pak Dede di portalkripto.com ya. Saya mah pelanggan. Wah, mantap Pak Dede. Oke, Kang Iqbal. Nah, nih langsung aja nih ini ya. Tanpa basa-basi. Wah, tanpa basa-basi. Sekarang kan terkait fenomena meureunnya dah sebenarnya mah selila di batur mah. Dan di Indonesia meureun fenomena baru mungkin ya. Nah, sekarang Persib sedang sebentar lagi mungkin launching ya. Launching tentang token atau fan token yang untuk komunitas mungkin ya. Teuing meureun kayak dijelasin sama Kang Iqbal. Naon sih fan token teh ya? Nah, Kang Iqbal, bisa dijelasin nggak sih apa sih fan token? Walaupun kemarin sebetulnya di Persib sendiri sudah diumumkan ya, atau sudah diperkenalkan apa sih fan token itu. Cuman banyak juga nih Boboto yang belum tahu nih Kang. Mungkin bisa di-review lagi terkait apa sih itu fan token gitu. Oke. Jadi kalau fan token tuh kalau sederhananya ya, sebuah produk dari sebuah teknologi yang namanya blockchain. Dia itu secara umum itu disebut cryptocurrency mungkin ya. Kalau di Indonesia aset kripto. Nah, fan token itu bagian dari jenis-jenis cryptocurrency. Nah, fan token sendiri tuh kalau benar kata Pak Dede tadi udah di luar negeri ya, terutama di Eropa tuh sudah lama lah dikenal di publik sepak bola di sana gitu. Karena fan token menjadi salah satu alternatif bisnis baru bagi klub-klub sepak bola di dunia gitu. Nah, sekarang klub-klub raksasa di dunia, katakanlah Manchester City, Barcelona ya, Paris Saint-Germain sudah mengadopsi atau sudah memiliki token aset kripto itu. Nah, umumnya disebut fan token. Kenapa fan token? Karena utilitas utamanya aset kripto ini adalah untuk fans ya, untuk fans nggak hanya sepak bola sebenarnya, fans klub olahraga fans mungkin klub ya, apapun sebenarnya ya. Tapi yang terkenal ya saat ini ya di industri olahraga gitu, terutama di sepak bola, ada di basket, di cabang olahraga lain gitu. Karena sepak bola emang populer, jadi ikut terdorong lebih populer lagi fan token ini gitu. Padahal fan token nggak hanya sepak bola gitu. Intinya ya fan token adalah sebuah turunan dari teknologi yang namanya blockchain, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah teknologi baru yang memungkinkan setiap orang saat ini bisa pertama bisa memiliki sebuah aset digital yang di situ ada nilai dan di situ ada kegunaannya gitu. Nah, ntar mungkin kita ngobrol lagi pada di depan soal apa sih fan token itu. Oke ya. Ini sebelum kita bahas lebih lanjut, ini Boboto jangan sampai anti ya membahas terhadap teknologi terbarukan. Teknologi bukan terbaru, sebetulnya udah lama menurutnya untuk blockchain-nya mah. Jadi karena ini Persib juga mengadopsi terhadap teknologi ini untuk kepentingan bisnis
tentunya untuk Persibnya mungkin ya, dan keuntungan-keuntungan lainnya untuk fans. Nah, kita bahas juga nih apa sih bukan keunggulan, tapi lebih ke manfaat, benefit untuk si yang pemegang token itu atau si fansnya klub itu terhadap token yang dia miliki gitu. Betul Pak Dede, bahwa sekarang teknologi itu kan terus majunya, terus berkembang gitu, dan ini adalah sebuah terpaan teknologi baru gitu ya, namanya blockchain itu ya. Teman-teman mungkin kita sarankan juga lebih mengenal lah, tapi saya sarankan mengenal dulu gitu ya, minimal mengenal dulu gitu. Nah, lanjut ke soal apa sih kegunaan dari atau manfaat dari si fan token itu. Sebenarnya secara prinsip adalah fan token itu diproduksi oleh sebuah klub atau sebuah entitas untuk memberikan sebuah experience atau pengalaman terhadap konsumen atau supporter lah kalau di sepak bola gitu ya, untuk memberikan sebuah pengalaman baru untuk mendukung tim kesayangan lah. Kalau kita konteksnya adalah fan token di industri olahraga sepak bola. Apa sih pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan atau kegunaan manfaat yang bisa didapatkan oleh supporter dengan token ini? Beberapa klub memang memiliki kegunaan yang berbeda ya. Kita tidak bisa menyamaratakan misalnya. Sesuai kebutuhan klubnya betul, mungkin ya. Manchester City dengan Persib misalnya pasti ada perbedaan gitu. Begitupun misalnya Persib dengan Bali United misalnya kan. Bali United juga sudah berencana untuk membuat fan token kalau nggak salah ya, benar ya? Benar. Nah, masing-masing klub pasti memiliki tujuan ya yang berbeda gitu. Kalau secara umum adalah bahwa fan token ini adalah kepemilikan aset digital yang dikeluarkan oleh sebuah klub kepada supporternya, meskipun tidak hanya untuk supporter, untuk siapapun yang menyukai atau yang sudah ramah dengan aset kripto gitu, itu berpeluang untuk memilikinya gitu. Untuk apa sih memiliki ini? Bisa ada beberapa manfaat, terutama kalau di klub Eropa tuh untuk membuktikan bahwa mereka adalah supporter yang memiliki benefit atau hak-hak tertentu gitu di dalam klub, atau suara. Biasanya voting. Tapi awal kemunculannya kan ini sebenarnya bagus ya, cita-citanya tuh bahwa setiap klub tuh ibaratnya memiliki saham, Pak Dede. Memiliki saham sebuah klub itu sendiri dengan membeli token itu. Tapi kesini ibaratnya gitu ya. Ibaratnya artinya kan kalau supporter memiliki saham yang dikonversi oleh token, bisa memiliki hak voting atau hak suara dalam perusahaan itu. Contoh misalkan agar lebih spesifik dalam katakanlah lingkungan atau lingkaran sepak bola nih. Atau kita contohkan Persib nih lah ya. Ketika supporter memiliki fan token tersebut, nah yang tadi dijelaskan bahwa supporter punya suara, contohnya nanti seperti apa nih? Yang paling radikal tuh sebenarnya adalah kepemilikan klub sebenarnya gitu. Itu paling radikal, cuman mungkin belum sampai tahap sana gitu. Ibaratnya kita sekarang Bali United sudah IPO, sudah sahamnya terbuka oleh publik, meskipun tidak banyak yang dikeluarkan ke publik gitu ya. Tapi artinya setiap pemegang saham Bali United memiliki hak dividen misalnya atau hak suara di perusahaan. Nah, paling radikal fungsi fan token itu sebenarnya seperti itu gitu. Cuman sepertinya belum sampai ke sana. Nah, yang dibahas oleh Persib kemarin yang saya tahu gitu bahwa tetap Bobotoh memiliki hak-hak voting atau hak suara, tapi dalam kategori yang mungkin tidak substansi ya di dalam perusahaan gitu. Seperti kemarin kalau nggak salah penentuan jersey ketiga kalau nggak salah. Terus penentuan desain bench atau pemain ya. Desain tribun kalau nggak salah gitu. Jadi secara gambaran mungkin misalkan bench tribun bench pemain di tribun di stadion misalkan nanti mungkin didesainkan oleh Persib mungkin ya, bayangan saya ada berapa pilihan
sok Bobotoh dipilih melalui platform yang telah disediakan, Ya. mungkin gitu ya. Kalau nggak salah gitu, cuman saya juga ngobrol-ngobrol kemarin bahwa masih banyak utilitas yang akan dibangun gitu ya oleh selain itu ya. gitu. Salah satunya mungkin ya untuk privilege untuk tiket, mungkin yang memiliki tiket, Nah, itu nice yang memiliki token bisa memiliki privilege khusus gitu ketika mendapatkan atau membeli tiket gitu. Oke. Karena sekarang tiket menjadi masalah ya, kalau nggak salah. Iya, rame banget. Di liga Tapi sekarang. itu mah bukan urusan obrolan kita sekarang. Tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya fan token Persib menjadi kedepannya mungkin ya setelah pengembangan atau apa menjadi salah satu solusi untuk terhadap itu Ya, mungkin ya. intinya kan sebuah teknologi itu harus harus mempermudah atau menyederhanakan hal-hal yang relevan dengan bisnis ya atau dengan pelayanan kepada konsumen. Ya mungkin sekarang Persib baru tahap awal, mungkin belum mengeksplorasi lebih lanjut lagi soal kegunaan atau manfaatnya. Karena mungkin juga belum banyak juga bobotoh mungkinnya yang paham secara utuh gitu. Ya, makanya nih kegunaan Bobotoh itu. TV ngobrol gini biar paham. Mantap. Ini perlu terus edukasi gitu karena ini teknologi baru. Saya juga terima kasih Bobotoh ID, Bobotoh TV sudah konsen itu membahas soal blockchain terutama ya, dari dulu sempat juga membahas gitu. Karena ya ini kita harus mulai aware gitu terhadap teknologi Betul ini. Kang Iqbal. Karena kita pikir kita sebagai supporter juga jangan sampai ketinggalan terhadap klub yang kita support gitu. Artinya kita harus mengikuti apapun yang menjadi rencana-rencana klub itu sendiri. Betul. Jangan hanya pengen menang aja gitu kan, pengen apa ya. Sedangkan apa yang direncanakan klub kita tidak mengetahui gitu. Jadi ini juga sebagai informasi mungkinnya untuk Bobotoh se-alam dunia dan umumnya untuk seluruh masyarakat nih tentang fan token itu sendiri gitu. Kang Iqbal, oke, saya rasa tadi sedikit mewakili ya apa itu tentang fan token dan utilitas apa yang bisa didapatkan oleh atau yang bisa dia yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, sekarang nih portal kripto sendiri nih kan kemarin sama Persib juga nih pas pengenalan fan tokennya. Apa sih peran portal kripto sendiri dalam fan token si Persib ini? Sebenarnya secara ini nggak ada ya, cuman ya kita ngebantu aja Persib karena diminta juga untuk minta ngebantu aja gitu untuk ngenalin fan token ini ke komunitas kita atau ke publik yang juga komunitas kita karena sudah aware juga soal kripto dan sudah berada di industri ini gitu. Tapi yang jelas portal kripto tuh mempunyai visi itu untuk mengedukasi siapapun gitu ya. Yang tertarik dengan industri cryptocurrency gitu, karena kita paham bahwa ini industri baru, teknologi yang katakanlah baru lah ya, yang sudah diaplikasikan baru 10 tahun gitu. Nggak gagal paham. Betul, biar nggak gagal paham dan biar nggak banyak yang dirugikan gitu, karena namanya teknologi kan dua sisi mata uang ya. Pasti selalu teknologi pasti plus minus ada plus minusnya gitu. Ada bisa dipakai kejahatan, bisa juga dipakai untuk kebaikan gitu. Teknologi apapun pasti sifatnya seperti itu. Internet di satu sisi sangat bermanfaat untuk kita ya, tapi satu sisi juga bisa dilakukan orang untuk menipu, orang untuk melakukan kejahatan gitu. Nah, di teknologi ini pun sama gitu. Nah, makanya kami Portal Kripto selalu ingin terdepan untuk mengedukasi masyarakat atau yang literasi investasi terutama ya, karena cryptocurrency sekarang atau teknologi blockchain sekarang boomingnya karena peran investasinya gitu. Meskipun kalau kita bedah sangat banyak manfaat selain dari investasi gitu. Nah, kita ingin mengedukasi ini ya, salah satunya mungkin ke teman-teman bobotoh gitu. Kenapa teman-teman bobotoh, teman-teman supporter? Karena saya rasa ini adalah sebuah potensi ya, industri sepak bola di Indonesia sedang
bagus-bagusnya gitulah secara industri ya, sedang mulai bangkit lah setelah pandemi dan lain-lain kemarin ya. Artinya di situ ada sebuah industri yang melibatkan banyak pihak gitu. Di sana banyak orang yang bergantung kerjaan dan lain-lain di industri ini gitu. Nah, apabila industri blockchain ini bisa masuk ke dalam industri sepak bola ya, saya rasa bisa lebih industri sepak bola bisa lebih matang lagi gitu dan bisa lebih mensejahterakan siapapun gitu. Oke ya, kalau saya pribadi ini sangat sepakat dengan adaptasi mungkin ya dari organisasi apapun sebetulnya kalau menggunakan teknologi blockchain ini. Kenapa? Karena saya mah IT jadi apal gitu. Jadi apal. Yeah. Maksudnya bagaimana si teknologi blockchain ini memaksa manusia untuk jujur lah intinya mah gitunya. Bisa jadi dalam dalam pencatatan datanya gitu. Nah, Kang Iqbal, closing statement nih untuk bobotoh nih tentang fan token yang dikeluarkan Persib. Ya intinya teman-teman perlu dipahami bahwa fan token itu adalah sebuah produk teknologi gitu ya, dan ini masih dalam tahap awal gitu, dan Persib sudah mengambil langkah yang menurut saya patut diapresiasi gitu ya, mencoba dengan teknologi baru gitu. Nah, karena ini masih baru, karena ini masih sangat muda dan belum banyak orang juga yang aware terhadap teknologi ini, ya saya rasa sebelum membeli atau sebelum melakukan aksi apapun gitu ya, pahami dulu apa itu pertama, apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, apa itu fan token dan lain-lain. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa ngambil keputusan apakah aset itu layak dibeli atau layak dimiliki oleh teman-teman atau tidak gitu. Itu balik lagi ke keputusan teman-teman. Hanya saja ini saya sepakat dengan Kang Dede bahwa ini industri baru dan jangan menutup gitu ya. Karena teknologi itu terus berkembang dan kita jangan kalah cepat. Dan yang paling penting adalah dengan adanya fan token dan juga sekarang bermunculan token-token lokal gitu ya, project NFT lokal gitu, ini sangat patut diapresiasi gitu. Jangan sampai kita kayak zaman internet dulu gitu ya, kita sampai sekarang hanya jadi konsumen, hanya sebagai konsumen, hanya sebagai pasar gitu. Dan kita mumpung ini masih baru, ayo kita rebut, kita juga bisa menjadi sebuah produsen tentunya. Mantap. Bisa membuat sebuah produk yang kelas dunia lah, yang selama ini kita kenal masyarakat sebagai pasar, ya kita coba bisa buktikan dari mulai sini gitu untuk jadi sebuah produsen yang diperhitungkan gitu. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Terakhir banget nih, program Portal Kripto yang terdekat apa nih? Nah, Portal Kripto sekarang lagi running ini ya, tour 10 kampus. Ngapain tuh? Jawa, kita putar Jawa sama Sumatera. Kita mau ngedukasi mahasiswa juga mungkin Sivitas Akademik di kampus-kampus untuk lebih mengenal teknologi blockchain. Kemarin baru terlaksana di Universitas Diponegoro Semarang. Rencana bulan depan di Solo dan UGM Jogja. Ya, intinya karena platform kita adalah edukasi ya, kita pasti menyasarnya konten-konten edukasi gitu. Siap. Ke kampus. Tunggu Portal Kripto di kampus kalian. Wah. Mana nih yang mau didatangi di Bandung? Siap. DM. Terima kasih Kang Iqbal. Siap. Ya, untuk informasi tentang Portal Kripto tentang blockchain dan cryptocurrency beserta perkembangannya ya, bisa buka di www.portalcrypto.com. Terima kasih Kang Iqbal. Hatur nuhun waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.